Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait BPUM ataupun bantuan UMKM. Yang bantuan ini akan diperpanjang hingga tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan pada tahun ini, bisa mendaftar pada tahun esok. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman ada bertanya nih, syarat apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk mendaftar besok? Selanjutnya mungkin ada lagi yang bertanya, Kak, kalau sudah mendapatkan BPUM 2,4 juta, apakah akan mendapatkan lagi untuk tahap selanjutnya? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering muncul dikarenakan jika kita melihat dari bantuan-bantuan yang lain, bantuan itu tidak hanya diberikan pada satu kali ya, biasanya akan diberikan bertahap dan beberapa kali. Tapi apakah untuk BPUM ini akan diberikan beberapa kali juga? Kita akan membahas hal itu semua, tetapi alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel saya. Ingat sobat, subscribe itu gratis, nyalakan juga lonceng notifikasinya karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan selalu mengupdate info terbaru mengenai program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Sebagai tambahan informasi, di sini saya telah mengupload video terkait bantuan dari pemerintah yang lainnya juga. Ada dari kartu prakerja, bantuan UMKM, JPS Kemenaker, ada juga dengan BST Kemensos. Jadi sobat bisa cek channel saya, di situ banyak sekali yang membahas mengenai bantuan, cara mendapatkannya ataupun cara mendaftarnya, bahkan cara mengeceknya sobat. Sobat bisa cek di channel saya, kemungkinan ada informasi yang terkait sedang sobat cari. Oke sobat, langsung saja kita akan masuk dalam pokok pembahasan kita. Baiklah sobat, jadi di sini saya telah mendapatkan informasi jika BLT UMKM 24 juta direncanakan diperpanjang tahun depan. Simak lagi syarat dan cara mendapatkannya. Oke, jadi saya di sini akan langsung masuk dalam pokok pembahasan kita. Kami melihat ada sebanyak 28 juta pelaku UMKM yang mendaftar untuk menerima bantuan ini. Wow sobat, yang mendaftar sudah 28 juta ya untuk UMKM sampai dengan kemarin ini. Sementara jumlah pelaku UMKM yang ditargetkan untuk menerima bantuan ini hanyalah 12 juta pelaku usaha. Oleh sebab itu, kami akan terus melakukan evaluasi untuk dilanjutkan program ini hingga tahun depan atau setidaknya hingga kuartal 1 2021. Ujar Tenten saat diskusi webinar 82 tahun Sinarmas Kamis 12 November 2020. Nah, ini adalah statement dari Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia ya pada webinarnya di acara 82 tahun Sinarmas. Oke, pada Kamis kemarin, dan saya membuat video ini pada hari Jumat tanggal 13. Soalnya kita akan mengecek nih bagaimana cara mendaftarnya untuk tahun depan nih. Nah, di sini bisa kita lihat. Lalu pada saat mendaftar, masyarakat harus membawa data-data yang dibutuhkan mulai dari nomor induk kependudukan ataupun NIK, nama lengkap, beserta kartu tanda penduduk ataupun KTP, alamat tempat tinggal, bidang usaha, hingga nomor telepon. Tenten menyatakan tidak semua pelaku usaha mikro yang layak mendapatkan bantuan hibah ini. Ingat sobat, tidak semua yang mendaftar akan mendapatkan. Sebab ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit, modal kerja, dan investasi dari perbankan. Selanjutnya mempunyai nomor induk kependudukan yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul dan bukan berasal dari anggota aparatur sipil negara ASN, TNI ataupun Polri, ataupun pegawai BUMN ataupun BUMD. Tenten menambahkan juga, walau pelaku UMKM belum memiliki rekening masih bisa tetap mendaftar. Oke, sebab nantinya pelaku UMKM yang dinyatakan berhak menerima bantuan akan dibuatkan rekening oleh salah satu bank penyalur. Nah, bank penyalurnya ini dia sobat, seperti biasa ya, BRI, ada BNI, dan juga Bank Syariah Mandiri. Jadi sobat nanti bisa datang sesuai dengan instruksi. Jika kita mendapatkan notifikasi katakanlah dari SMS BRI ini, kita datang ke Bank BRI juga. Nah, jadi seperti itu ya. Dan jika kita melihat pada syarat utamanya siapa saja yang berhak menerima bantuan produktif untuk usaha mikro ini sebenarnya sama sobat. Jadi untuk persyaratannya itu sepertinya sama, yaitu WNI, memiliki NIK, memiliki usaha mikro, bukan ASN, TNI, Polri, serta pegawai BUM ataupun BUMD. Soalnya tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.
Jadi di sini jelas bahwa syaratnya itu hampir sama dengan yang kemarin. Intinya yang sobat siapkan seperti itu tadi. Tetapi ingat sobat, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing untuk persyaratannya. Katakanlah di sini saya di Yogyakarta, tentu akan berbeda jika yang ada di DKI Jakarta. Mungkin untuk persyaratan seperti NPWP, nomor dari usaha, SIUP ataupun SKU itu biasanya dibutuhkan di beberapa daerah. Tetapi ingat sobat, yang terpenting kita cek dulu dari Dinas Koperasi dan UKM kita membutuhkan hal tersebut ataupun tidak ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah bisa mendapatkan bantuan UMKM 2,4 juta ini di tahap selanjutnya? Nah, jadi kita akan langsung masuk dalam pokok pembahasan pertanyaan kedua. Dan di sini saya mendapatkan informasi dari staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, M. Riza Damanik. Oke. Pengajuan bahan produktif ini hanya dapat dilakukan oleh satu orang dalam satu usaha, ujar Riza saat dihubungi Kompas. Selanjutnya kita akan ambil pokok pembahasan lagi, yaitu selain itu bantuan tersebut hanya dapat diberikan dalam satu nama dengan data NIK yang sama. Oke, atau dalam satu KK hanya berhak mendapat satu kali. Tidak hanya NIK sobat, tetapi dalam satu KK ternyata hanya berhak mendapatkan satu kali. Jadi kalau di satu KK itu ada 5 orang, jika ada satu yang mendaftar, 4 orang yang lainnya juga tidak akan mendapatkan bantuan ini. Karena di sini telah diterangkanlah satu kakak hanya berhak mendapatkan satu kali. Jadi penjelasannya seperti itu sobat. Nah, bagi teman-teman nih yang akan mendaftar pada tahap selanjutnya, dipersiapkan syaratnya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum lolos di tahap ini akan lolos pada tahap selanjutnya. Amin. Baiklah sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan ingat sobat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena sobat gak akan rugi untuk subscribe channel ini. Karena pada kesempatan mendatang saya pasti akan selalu mengupdate info terbaru mengenai program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga sobat. Like video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan dalam kolom komentar, ataupun kalian bisa langsung DM ke Instagram saya. Untuk link nanti saya akan masukkan dalam kolom deskripsi. Oke sobat, sekian informasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.